Hai halo Sobat Pengawasan. BPKP sebagai auditor internal pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara, keuangan daerah, dan pembangunan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas audit pengelolaan barang milik daerah. Apakah kamu tahu apa itu BMD? Apa urgensi melakukan audit pengelolaan BMD, serta tahapan proses audit BMD? Mari mengenal audit pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Contohnya seperti komputer, mobil, dan juga gedung perkantoran. Audit pengelolaan BMD merupakan salah satu langkah auditor dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pengawasan, fokusnya di bidang audit ketaatan. Latar belakang audit pengelolaan BMD, yang pertama adalah amanat perundang-undangan, yang kedua nilai aset tetap, dan yang ketiga adalah opini laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama adalah dasar hukum audit pengelolaan BMD. Pengelolaan BMD merupakan bagian penting dalam keuangan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diperjelas lagi dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2005, Junto Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan diatur lebih rinci dalam peraturan lainnya. Kedua adalah nilai aset tetap. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan nilai yang paling besar, di atas 70% dari total aset, sehingga pengelolaan BMD menjadi hal yang bersifat strategis dan sangat penting akurasinya dalam pelaporan. Yang ketiga adalah opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam LHP-BPK dijumpai berbagai permasalahan dan temuan atas pengelolaan BMD, baik bersifat administratif maupun bernilai uang yang akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Dengan pengelolaan BMD yang baik, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam opini oleh BPK terhadap LKPD. Tujuan dilakukan audit pengelolaan BMD adalah untuk memberikan panduan bagi APIP dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan BMD. Awal dari siklus BMD adalah perencanaan kebutuhan yang akan menghasilkan rencana kebutuhan BMD. Atas serta BMD akan melakukan pengadaan sesuai kebutuhan, kemudian ditetapkan penggunaan atas BMD dimulai dari penetapan status hingga penggunaan oleh pihak lain. Sampailah kita pada pemanfaatan BMD. BMD bisa dimanfaatkan dengan sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, BSG, dan KSPI. Dilakukan juga pengamanan BMD yang terdiri dari pengadilan fisik, administrasi, dan hukum, serta pemeliharaan BMD agar semua barang BMD dalam kondisi baik. BMD juga ditentukan value yang dimiliki guna menyusun rencana Pemda. Penilaian ini dapat dilakukan oleh penilai pemerintah maupun penilai publik. Bila BMD sudah tidak diperlukan dalam tugas dan fungsi, BMD dapat dipindahtangankan dalam bentuk jual, hibah, ditukar, penyertaan modal. Apabila BMD tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, maka BMD akan dilakukan pemusnahan. Atas BMD yang dimusnahkan, akan dilakukan penghapusan barang dan dilakukan penatausahaan. Dan juga dilakukan pula pembinaan oleh Kemendagri dan pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Dan siklus akan kembali lagi ke tahap perencanaan. Potensial audit objek. Dalam perencanaan kebutuhan ada RKBMD yang sudah disusun tidak cukup akurat. RKBMD tidak sesuai dengan standar barang atau standar kebutuhan. Dalam penggunaan BMD tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Status penggunaan BMD belum ditetapkan. Tahap pemanfaatan. Ada pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjian pemanfaatan aset. Uang sewa tidak disetorkan ke kas daerah. BMD yang dipinjam tidak sesuai peruntukan. Dalam tahap pengamanan dan pemeliharaan, tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala atau bisa jadi BMD hilang. Dalam siklus penilaian, PAO-nya adalah tidak ada tenaga ahli yang bersertifikat di bidang penilaian BMD. Nilai BMD pada neraca tidak sesuai harga wajar. Dalam siklus pemindah tanganan, PAO-nya adalah pemindah tanganan BMD tidak sesuai ketentuan.
tanah atau bangunan di atas 5 miliar tidak melalui persetujuan DPRD. Dalam proses pemusnahan, tata cara pemusnahan tidak sesuai ketentuan. Dalam siklus penghapusan, PO-nya alasan penghapusan tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam penatausahaan, PO-nya adalah pelaporan BMD tidak akurat, terdapat BMD yang tidak tercatat dalam KIB atau laporan BMD. Dalam proses pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan, BMD tidak pernah diawasi atau dipantau. Tahapan audit pengelolaan BMD yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Proses diawali dengan penetapan tujuan dan ruang lingkup serta pemahaman proses bisnis audit. Setelahnya, dilakukan identifikasi dan analisis risiko pengelolaan BMD dan evaluasi sistem pengendalian. Kemudian, disusunlah program kerja audit dan dialokasikan sumber daya yang diperlukan. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dari pengujian dan pengumpulan bukti. Bukti yang terkumpul dievaluasi dan dibuat kesimpulan. Atas temuan yang ada, dikembangkan dan dibuat rekomendasi dan dilakukan penyusunan dan pendokumentasian kertas kerja audit. Setelah itu, dilakukan pembahasan simpulan dan temuan sementara dan hasil audit dengan auditi. Tahap yang terakhir adalah pengkomunikasian. Setelah dilakukan pembahasan dengan auditi, dilakukan penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit dan dilakukan monitoring serta tindak lanjut. Tentatif audit objek pada audit pengelolaan BMD. Pada kesempatan kali ini, hanya berfokus pada siklus penggunaan. Permasalahan pertama yang kerap terjadi adalah pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjian pemanfaatan aset. Tujuan dilakukan audit adalah meyakini bahwa pemanfaatan aset oleh pihak ketiga telah sesuai dengan dokumen perjanjian pemanfaatan. Langkah kerjanya itu adalah yang pertama, dapatkan dan pelajari Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, peraturan kepala daerah atau kebijakan daerah lainnya, dokumen terkait pengelolaan BMD serta dokumen terkait. Langkah kedua yaitu adalah dapatkan daftar aset yang dikerjasamakan, telusuri dan telaah dokumen perjanjian kerjasama. Dapatkan aset daerah yang dikerjasamakan, tetapi tidak didukung dengan perjanjian. Langkah selanjutnya adalah buatlah analisis realisasi pemanfaatan aset daerah. Kemudian, dapatkan dan uji terhadap kepatuhan pembayaran kontribusi atas BMD kepada pemerintah daerah. Langkah keenam adalah uji kepatuhan pemeliharaan atas aset yang dikerjasamakan. Kemudian, lakukan observasi secara uji petik dan analisis terhadap aset yang dikerjasamakan. Lakukan wawancara kepada pejabat yang berwenang atas kronologi, penyebab, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut. Dan buatlah simpulan apakah manfaat aset oleh pihak ketiga sudah sesuai dengan dokumen perjanjian pemanfaatan aset. Permasalahan lainnya yang kerap terjadi pada siklus penggunaan adalah uang sewa tidak disetorkan ke kas daerah. Tujuan melakukan audit adalah meyakini bahwa uang sewa pemanfaatan dari pihak ketiga disetorkan ke kas daerah. Prosedurnya adalah dapatkan dan pelajari Permendagri nomor 19 tahun 2016 serta dokumen terkait. Kemudian, dapatkan daftar aset yang dikerjasamakan. Dan dapatkan juga surat perjanjian atau dokumen perjanjian sewa-menyewa. Periksa apakah dokumen tersebut memuat pokok-pokok penyewaan, data barang yang disewakan, hak dan kewajiban, besarnya sewa, jangka waktu, dan juga sanksi. Dapatkan data realisasi nilai hasil atau kontribusi pemanfaatan daerah. Periksa apakah hasil sewa telah disetorkan ke kas daerah dan telah tepat waktu. Bandingkan data realisasi dengan biaya sewa yang disetorkan dari penyedia sewa. Kemudian buatlah simpulan apakah uang sewa telah disetorkan ke kas daerah. Permasalahan lainnya yang kerap terjadi pada siklus penggunaan adalah BMD yang dipinjam pakai tidak sesuai peruntukan.
Tujuan melakukan audit adalah untuk meyakini bahwa BMD yang dipinjam pakai sudah sesuai dengan peruntukannya. Prosedur auditnya, yang pertama, dapatkan dan pelajari Permendagri nomor 19 tahun 2016 atau kebijakan daerah lainnya. Dapatkan juga daftar aset yang dikerjasamakan. Langkah ketiga adalah dapatkan dokumen perjanjian pinjam pakai dan periksa apakah sudah memuat yang pertama, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Yang kedua, data-data barang yang dipinjam pakai. Yang ketiga, tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman. Dan yang terakhir adalah persyaratan lain yang nggak perlu. Nah, kemudian yang keempat adalah lakukan pengujian apakah syarat pinjam pakai telah berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah kelima, lakukan wawancara untuk barang yang dipinjam pakai tidak sesuai peruntukan. Minta alasan kenapa tidak sesuai peruntukannya. Yang keenam, lakukan wawancara apakah ada sanksi yang diberikan atas ketidaksesuaian peruntukan tersebut. Dan yang terakhir adalah buatlah simpulan apakah BMD yang dipinjam pakai telah sesuai dengan peruntukan. Sekian video mengenai audit pengelolaan barang milik daerah. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan.